percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari Aku ini. berkata bahwa aku tidak akan menyembah Allah lain selain Allah yang disembah oleh orang Israel. Karena aku percaya bahwa Dialah Tuhan satu-satunya di seluruh bumi ini. Panglima Raja Aram ini bukan saja disembuhkan dari sakit penyakitnya, tapi dia berkata bahwa selain di negeri yang lain di seluruh bumi ini tidak ada Allah seperti yang ada di Israel. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan kami di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe video ini, like dan tekan tombol loncengnya, supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Jangan pernah menyepelekan kesaksian. Lewat siapapun kesaksian itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Akan menjadi berkat bagi sesama kita. Jika sudah tampil di layar monitor televisi, mari kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Mari bangkit berdiri dengan perikop Naaman disembuhkan. Ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 2, 3. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuan, katanya, beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. 2, 3. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. 2, 3. Saudara-saudara didengar abdi Allah itu bahwa Raja Israel menggunakan pakaian raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Amin. Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10, 2, 3. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahan. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di
atas tempat penyakitku itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, 3. Bukankah Abana dan Parwan, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi bersama Ibrahim? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan Panas hati, luar biasa. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, 2, 3. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-15, mari orang bersama-sama membaca. 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Puji Tuhan, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Jangan menyepelekan kesaksian. Sekecil apapun kesaksian itu, diwawakan oleh orang yang hina sekalipun, itu dapat menolong seseorang. Bukan hanya disembuhkan secara jasmani, tetapi dia mengalami pemulihan. Dia tahu bahwa ada Allah yang besar di Israel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ketika gerombolan bangsa Aram ini keluar, mereka bergerombol-gerombol. Mereka menemukan seorang anak perempuan orang Israel, seorang anak gadis di jalan. Dan mereka membawa anak gadis ini menjadi tawanan. Menjadi apa? Tawanan. Enak kalau jadi tawanan? Tidak enak. Dan sebagai tawanan dia dipekerjakan untuk menjadi pelayan bagi Nyonya Naaman. Amin. Amin. Nyonya Naaman. Nah, ternyata anak perempuan ini bukan sengaja ditawan oleh bangsa Aram ini, tetapi sesungguhnya anak ini menjadi utusan Tuhan bagi bangsa Aram. Bagi bangsa apa? Bangsa Aram. Jadi ternyata ada maksud Tuhan. Sampai hari ini pun, saudara, dalam statusmu sebagai apa? Pekerjaanmu apa? Tidak menutup kemungkinan kesaksianmu itu akan memberkati orang. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesaksianmu itu akan menyelamatkan banyak orang. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anak gadis ini berkata bahwa, Tuhan, kalau Tuhan pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa sembuhkan tuanku. Kita sudah baca bersama kisah ini. Dan tidak dimengerti oleh panglima Raja Aram ini, Naaman. Naaman ini tidak mengerti. Jadi dia pergi ke rajanya, kepada tuannya. Dia katakan, Tuan, katanya melalui kesaksian dari seorang pemudi yang bekerja di rumahku, pelayan dari istriku, dia katakan bahwa kalau aku pergi ke Israel, aku akan sembuh karena di sana ada nabi Tuhan. Di sana ada nabi Tuhan. Saudara, biji mata Tuhan itu luar biasa loh. Biji mata Tuhan, hamba Tuhan itu luar biasa. Bukan orangnya, tetapi kuasa yang dimanifestasikan dari surga bagi hamba Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Pembelaan Tuhan selalu ada. Pembelaan Tuhan selalu nyata. Mujizat Tuhan selalu nyata. Amin. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian Raja Aram bilang begini, oke, kalau begitu saya akan menuliskan surat bagi Raja Israel
untuk segera menyembuhkan sakit kustamu itu. Beberapa hari kemudian ditulislah surat, dibawalah oleh Naaman ke negeri Israel. Pergi ke sana menghadap raja tanpa ada konfirmasi, saudara. Apa yang terjadi? Raja Israel ini penuh dengan ketakutan. Dia mulai menggunakan logikanya. Dia mulai berasumsi, jangan-jangan ini mata-mata, jangan-jangan ini perbuatan yang mencari gara-gara, jangan-jangan ini perbuatan yang ingin membuat satu kerusuhan atau mengajak untuk berperang. Jadi Raja Israel ini sebagai seorang raja yang berkedudukan di Israel, dia tidak menyadari kalau dia memiliki Allah yang besar, kalau dia memiliki Allah yang hebat. Di masa itu, dalam perjalanan mereka keluar dari negeri Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan, begitu banyak musuh dari bangsa Israel, begitu banyak suku-suku yang harus mereka lewati, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Suku-suku yang ada di seputaran jalan di mana mereka akan menduduki tanah Kanaan itu menjadi takut dan gentar. Mereka berkata bahwa ada Allah di Israel, Allah yang berperang ganti umat Israel. Nah, bayangkan raja ini, kedudukannya sebagai raja Israel, kok dia tidak percaya bahwa DP Allah itu sanggup. Terkadang kita manusia penuh dengan ketakutan. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Elisa memanggil rombongan iring-iringan dari Naaman ini, panglima negeri Aram ini. Panggil mereka datang ke sini agar mereka lihat bahwa ada Tuhan Allah di Israel. Baku tengok. Agar mereka lihat ada Tuhan Allah dalam hidup kita. Oke, baku tengok. Ces, tos. Agar mereka lihat bahwa Tuhan Allah ada dalam hidup kita. Iya, jadi berkat bagi sesama kita. Amin. Terus apa yang terjadi? Singkat cerita, dari cerita ini, ketika dilihat Naaman ini ada di depan rumah dari Nabi ini, maka Nabi ini berkata bahwa sudah, pergi di sungai Yordan dan benamkan dirimu 7 kali di dalam air. Apa yang terjadi? Naaman pergi dengan hati yang panas, dengan hati yang gusar, karena saudara, sungai Yordan ini sungai yang kotor, banyak limbah yang mengalir di sungai itu, sehingga di zaman itu ada sungai-sungai lain, sungai Parpar, ada sungai Damsyik, bahkan ada lagi sungai-sungai yang lain yang kebersihannya terjaga, higienis. Jadi kadangkala ya, dengar baik firman Tuhan. Kadangkala kita berpikir dengan pola kita. Kita memaksa Tuhan untuk jadi seperti maunya kita, bukan maunya Tuhan. Abdi Allah ini berbicara bukan berdasarkan keinginan hatinya, tetapi dia mendengar petunjuk itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba Tuhan, oleh abdi Allah, oleh biji mata Tuhan, atas dasar petunjuk dari Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Karena dia belum mengerti. Naaman ini berkata, aku berpikir Nabi ini akan menumpangkan tangan atasku, atas seluruh tubuhku yang terkena dengan sakit kusta, dan aku menjadi tahir, aku menjadi sembuh. Nah, itu pikiranmu. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Tapi terkadang orang manusia memilih apa yang kita pikir yang terbaik berdasarkan pandangan mata kita, berdasarkan logika kita, padahal kan bukan berdasarkan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan bersyukur Naaman ini memiliki rombongan-rombongan yang sebagai motivator, ya.
rombongan-rombongannya, anak-anak buahnya berkata begini, Bapak, Tuhan, andai kata pun Nabi ini menyuruh engkau melakukan sesuatu hal yang sangat berat, tentunya demi kesembuhanmu, engkau mau bukan? Amin. Demi kesembuhanmu engkau mau bukan? Akhirnya tanpa basa-basi mereka beriring-iringan pergilah ke sungai Yordan. Dan apa yang terjadi saudara? Di sungai Yordan dia membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Sembuh secara total. Aku tengok kau bilang, sembuh secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Allah itu besar, Allah itu dahsyat. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Allah penyembuh yang ajaib. Dan apa yang terjadi? Kulitnya menjadi mulus seperti bayi. Jadi kesembuhannya sempurna. Jika Tuhan melakukan bagimu, maka Dia akan melakukan dengan sempurna. Baku tengok, kau bilang dengan tuntas. Dengan tuntas. Tuhan menyelesaikan masalahmu sampai tuntas. Tuntas, amin. Tidak ada titik komanya. Tuntas. Hari ini pun engkau akan terima mujizat yang sama. Kau yang sakit disembuhkan, engkau yang tertutup jalan dibukakan jalan, engkau yang berupaya untuk keluar dari semua persoalanmu, Kristus adalah jawaban bagimu. Allah, yaitu Tuhan kita, adalah jawaban bagimu. Dia Allah Jehovah Jireh. Baku tengok pembilang. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Nah, kemudian mereka datang ingin membawakan persembahan syukur kepada Elisa. Elisa katakan apa? Pulanglah, aku tidak butuh apa-apa dari kalian. Saudara, semua rentetan cerita ini sampai terjadi mujizat yang sangat dahsyat. Berpuluh-puluh tahun Naaman ini menderita penyakit kusta. Namun dalam hitungan sekejap, dalam 7 kali benaman dirinya dalam sungai Yordan, maka selesai persoalan sakitnya. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itu berkat kesaksian dari seorang yang tidak dianggap. Amin. Sebagai seorang tawanan, walaupun dalam keadaan yang ditawan, pikirannya tidak ditawan oleh keadaan dan kondisi. Amin. Pikirannya tidak ditawan, tetapi dia tahu bahwa dalam hidupnya ada Tuhan yang bergerak, sehingga tidak berhenti. Dia berkata bahwa Tuhan, kalau Tuhan mau sembuh, datanglah di Israel, karena di Israel ada nabi Tuhan di sana, ada biji mata Tuhan di sana. Saudara, kita tidak pernah melihat peran yang penting dari seorang perempuan ini, anak perempuan yang sangat tidak berarti ini, tetapi lewat kesaksiannya, Panglima Raja Aram ini bukan saja disembuhkan dari sakit penyakitnya, tapi dia berkata bahwa selain di negeri yang lain di seluruh bumi ini tidak ada Allah seperti yang ada di Israel. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Dia bilang begini, pada ayat-ayat selanjutnya dia katakan begini, kalau boleh Tuanku Nabi, aku akan menyembah kepada Dewa Rimon bersama dengan Tuanku Raja. Aku berkata bahwa aku tidak akan menyembah Allah lain selain Allah yang disembah oleh orang Israel, karena aku percaya bahwa Dialah Tuhan satu-satunya di seluruh bumi ini. Tetapi jika aku akan mendampingi Tuanku Raja nanti, izinkan aku untuk bertelut menyembah dewa mereka, bukan karena aku menyembahnya, tetapi karena aku berdampingan dengan beliau.
dan aturan di negeri Aram adalah pada waktu-waktu tertentu, perayaan-perayaan tertentu, kita akan datang di kuil Dewa Rimon. Ini di ayat yang ke-18. Coba tampilkan Bella di layar monitor TV. Kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-18. 2, 3. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Di dalam ayat 15, mari kita baca bersama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Di seluruh bumi, termasuk di negerinya di Aram, tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah. Dia berjumpa dengan Allah yang kita sembah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita kenal lewat kemanusiaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, berkat kesaksian seorang yang tidak dipandang, seorang yang mungkin bagi bangsa Israel pun telah terlupakan. Amin. Anak-anak muda, mari hari ini firman Tuhan memotivasi kalian. Jangan engkau berpikir bahwa engkau muda. Jangan berpikir bahwa kita kok belum jadi apa-apa Tuhan. Kita belum kerja, kita belum ada jabatan, kita belum ada pangkat, kita belum boleh Tuhan mau pakai. Tetapi anak perempuan ini, dia menjadi seorang tawanan, tetapi pola pikirnya tidak ditawan oleh situasi dan kondisi, tetapi dia selalu bergerak untuk menyaksikan bahwa di sana ada Tuhan, di sana ada mujizat. Ketika engkau datang kepada Allah itu, engkau akan terima mujizat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Ayat penutup buka di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 sebagai ayat penutup. Mana anak muda? Angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak muda, oh halo, bergerak menurut maunya Tuhan. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian siang hari ini. Shalom.